Pemirsa, sebuah truk kontainer terbakar usai menabrak toko. Tak bisa menyelamatkan diri, sopir truk mengalami luka bakar, sementara pemilik toko selamat. Mau cover lah, jadi kawan-kawan Seputih nih, 03 ton lah, ton. Dalam rekaman video amatir ini, sebuah truk kontainer terbakar setelah menabrak toko di Jalan Gubernur Subarjo, Kota Banjarbaru. Api muncul setelah pengangkut pakan ternak ini menabrak dagangan minyak. Kobaran api membesar sementara sopir dari kabin truk kontainer berhasil menyelamatkan diri dalam kondisi terbakar. Menurut sejumlah saksi, kecelakaan ini akibat pengemudi truk kontainer menghindari sebuah mobil box dan menabrak toko. Kebakaran membuat warga panik sementara pemilik toko berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan sopir truk kontainer kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi melepas tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan tawuran di Kota Makassar. Tawuran dua kelompok pemuda ini diduga akibat dendam. Tawuran antar dua kelompok pemuda ini terjadi di Jalan Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, busur panah, hingga petasan. Tim Penikam Polrestabes Makassar yang mendapat laporan langsung ke lokasi berupaya membubarkan tawuran yang telah meresahkan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata lantaran salah satu kelompok melakukan perlawanan. Dari lokasi petugas langsung melakukan penyisiran mencari para pelaku tawuran. Petugas menemukan sejumlah anak panah yang berserakan di jalan diduga digunakan untuk tawuran. Tawuran ini diperkirakan masih karena dendam lama dari kedua kelompok yang tinggal bertetangga. Pada saat kami tiba di TKP, kami mendapat perlawanan dari warga yang terlibat perang kelompok tersebut. Kemudian kami lakukan tindakan tegas dengan memberikan tembakan peringatan maupun tembakan gas air mata untuk meredam perang kelompok tersebut. Untuk mencegah tawuran susulan, sejumlah petugas gabungan bersenjata lengkap disiagakan di lokasi. Polisi pun memburu para pelaku tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Dua kafe di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan didapati ramai pengunjung dan nekat beroperasi hingga dini hari. Kedua kafe disegel Polda Metro Jaya. Hasil tes urin seorang pengunjung positif mengkonsumsi narkoba. Kemudian melaksanakan pengecekan urin serta secara acak. Seolah tutup, dua kafe di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini didapati ramai pengunjung saat didatangi aparat Polda Metro Jaya. Kafe ini bahkan nekat beroperasi hingga dini hari, melewati batas jam operasional yang diperbolehkan Pemprov DKI dalam masa PPKM level 3. Petugas melakukan tes urin dan swab secara acak pada para pengunjung. Hasilnya, satu orang didapati positif mengkonsumsi narkotika. Kafe dari depan tadi kita cek gelap, tidak ada kendaraan, tetapi di dalamnya ramai sekali. Kurang lebih 50 orang. Bukan hal yang sama, melaksanakan kegiatan pengecekan urin dan swab juga. Kemudian ditemukan satu orang dengan hasil positif. Petugas kemudian menyegel kedua kafe tersebut dan memeriksa pengelola kafe. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Baru 2 bulan menikah, seorang pria muda ditemukan tewas tergantung di kamar rumah kontrakannya. Sang istri histeris menyaksikan jasad suaminya terbujur kaku. Warga terkejut mendengar tangis histeris Nirwana dari dalam rumah kontrakannya di Jalan Pepaya, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wanita 23 tahun ini histeris melihat Fauzi, suaminya, tewas menggenaskan tergantung di dalam kamar.
Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Pasangan suami istri yang baru 1 bulan menikah diketahui baru 2 minggu tinggal di rumah kontrakan tersebut. Jasad korban dibawa ke RSUD Kota Tanjung Balai. Sudah seminggu tinggal di sini. Beliau belum melapor sama kepala lingkungan bahwasanya mereka tinggal di sini. Motif selanjutnya kita belum tahu, hasilnya masih ditangani medis dan Polres. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang bertambah menjadi 48 orang. 2 jenazah korban tewas yang teridentifikasi dimakamkan di TPU Kober dan Menteng Pulo, Jakarta Selatan Selasa sore. Isak tangis keluarga terjadi saat pemakaman kedua korban. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Reskil Hairi, korban tewas akibat kebakaran lapas Tangerang, akan dimakamkan di TPU Kober, Jakarta Selatan. Sebelumnya, jenazah pria 23 tahun ini sempat disemayamkan di masjid di dekat rumah korban di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan. Meski mengikhlaskannya, Upi Hartati, sang ibu, menyesali kebakaran lapas yang merenggut nyawa anaknya. Terlebih, sang anak tinggal beberapa bulan lagi akan bebas dari penjara. 5 tahun 4 bulan, tapi kan sisa setahun lagi. Orang tua perhatian. Ya kalau kita nangis nggak boleh nangis. Dia kena ke bawah-bawah orang aja ini. Ini anaknya nggak nakal. Duka juga menyelimuti keluarga saat jenazah Petra Eka, korban tewas akibat kebakaran lapas Tangerang, dibawa ke rumah duka di Jalan Manggis, Tebet, Jakarta Selatan. Sang ibu terus menangis sambil memegang foto anak kesayangannya. Jasad pria 26 tahun ini kemudian dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sejumlah kerabat turut mengantarkan jenazah korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sedianya korban akan menghirup udara bebas 5 bulan mendatang. Baik banget orangnya, baik banget, peduli sama teman dia, peduli sama keluarga dia, peduli sama mamanya juga. Apalagi nggak bisa digambarin rasa kehilangannya itu seperti apa, itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tim DVI Rumah Sakit Polri kembali mengidentifikasi 7 jenazah korban kebakaran lapas dari DNA dan rekaman medis. Isak tangis keluarga terjadi saat penyerahan jenazah korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ini berarti sudah 25 jenazah telah teridentifikasi dan masih ada 16 napi yang belum teridentifikasi. Diduga penyebab kebakaran lapas Tangerang terjadi akibat korsleting listrik, polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kalapas kelas 1 Tangerang diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Penyidik meyakini adanya unsur pidana dalam kebakaran yang menewaskan 48 orang narapidana. Kalapas kelas 1 Tangerang Victor Teguh Prihartono mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi terkait kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Penyidik juga memanggil Kepala Tata Usaha Lapas kelas 1 Tangerang, 5 pegawai lapas untuk diperiksa. Hasil gelar perkara menyimpulkan ada unsur pidana kelalaian dalam kebakaran yang menewaskan 48 orang narapidana. Atas temuan ini, penyidik akan menetapkan tersangka dalam kebakaran lapas Tangerang dengan menerapkan pasal berlapis KUHP tentang kelalaian hingga menyebabkan orang meninggal dunia. 187, 188 KUHP, Yunto 359. Untuk lihat memang apakah ada kelalaian atau kealpaan pada saat terjadinya kebakaran tersebut. Nanti kalau semuanya sudah lengkap, baru kita akan bisa menentukan apakah ada tersangka di sini. Oke? Pemirsa, seorang wanita lansia menjadi korban penjambretan saat baru turun dari mobil di depan rumahnya. Pelaku menggasak tas korban berisi uang belasan juta rupiah dan puluhan gram perhiasan emas. Langsung kita taman,
Aksi penjamretan yang dialami seorang lansia terekam CCTV terjadi di Jalan Sunu 3, Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penjamretan terjadi saat korban bersama cucunya baru pulang tiba-tiba dihampiri kedua pelaku yang berboncengan motor dan langsung menarik tasnya saat berdiri di depan rumah. Warga yang ramai di sekitar lokasi berupaya mengejar pelaku namun gagal. Akibatnya korban kehilangan uang tunai 13 juta rupiah dan 20 gram emas. Sekitar lokasi disebut warga rawan aksi kejahatan. Ada motor di depannya Maxim, langsung di belakangnya Maxim. Begitu saya masuk di pintu pagar, langsung dia tarik saya punya tas. Dua orang yang membonceng, yang menarik. Memang saat itu di situ ramai atau sepi, Bu? Ramai orang. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut terlihat memang ada pengendara motor yang saat itu tertangkap rekaman CCTV, dan saat ini sementara kita melakukan penyelidikan terkait identitas pelaku tersebut. Kasus penjamretan ini telah dilaporkan korban ke Polsek Talo. Polisi yang menyelidiki kasus ini telah mendapat identitas dari kedua pelaku yang kini dalam pengejaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin dan Nurbone melaporkan. Pemirsa, artis Ayu Ting Ting kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait laporannya atas pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan KD di akun media sosial. Ayu meneruskan kasus ini untuk memberikan efek jera pada pelaku. Didampingi kuasa hukum, Ayu Ting Ting mendatangi Polda Metro Jaya mengkonfirmasi terkait laporan atas pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan Kartika Damayanti atau KD di Instagram. Ayu kembali menjawab 15 pertanyaan dari penyidik. Akun Instagram KD mengunggah sejumlah gambar yang menghina putri Ayu Ting Ting. Total lebih dari 1.700 unggahan berisi penghinaan terhadap Ayu dan anaknya. Laporan dilakukan untuk memberikan efek jera. Apa sih Bu Ayu? Ada efek jerak atau apa harapannya? Oh iya dong, pasti. Yang saya lakuin buat masa depannya Bilkis ke depannya gitu. Saya harus bertindak sebagai orang tua, apalagi buat anak gitu kan, apalagi jejak digital itu kan tidak gampang. Iya, nggak bisa dihapus. Oke ya. Pihak kepolisian akan memanggil saksi, termasuk mendatangkan terlapor KD. Berikutnya adalah bagaimana penyidik untuk memanggil saksi-saksi dan juga pada akhirnya setelah semuanya lengkap tentu akan memanggil si orang yang dilaporkan. Saya kira itu kita serahkan kepada penyidik kepolisian yang kita tahu sangat profesional saat ini ya. Sebelumnya melalui akun Instagram, KD yang bekerja sebagai TKW di Singapura mengunggah penghinaan kepada Ayu Ting Ting dan anaknya. Bahkan orang tua Ayu sempat mendatangi rumah Kartika Damayanti di Bojonegoro, Jawa Timur. Meski KD sudah meminta maaf, tetap terancam hukuman maksimal 4 bulan penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 hari hilang seorang siswi SD ditemukan tewas tertelungkup di parit. Jasadnya ditutupi rumput. Informasinya sesaat lagi di Sergap.